Shalom buat semua sahabat Cornelius Media yang kami kasihi. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa di sorga, kembali lagi Tuhan kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan. Kami memohon kasih karunia Tuhan untuk memberkati ketika kami akan belajar firman Tuhan. Tuntun kami pada saat ini Tuhan, agar apa yang kami akan pelajari membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya mengambil satu pelajaran yang terdapat di dalam Matius pasal 26, ayat 14 sampai 16. Saya membaca Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudaraku yang kekasih, peristiwa ini terjadi dari awal sejarah dari manusia. Maka seringkali diperhadapkan kepada suatu hal yang menyangkut nilai atau menyangkut uang. Apa yang dicatat di dalam Matius pasal 26, pengalaman daripada Yudas bersama dengan Yesus Kristus yang menurut catatan Alkitab yang membuat dia mengkhianati Yesus. Mari kita melihat bagaimana peristiwa ini bisa berlaku sedemikian rupa. Padahal kita mengetahui bahwa Yesus yang diyakini adalah seorang guru, tapi dia harus mengkhianatinya. Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama, pertukaran yang dilakukan juga oleh Esau ketika dia menjual hak kesulungannya dengan setumpuk kacang merah di dalam Kejadian pasal 25 ayat 34. Demikian pula dalam Bilangan 31 ayat 16 dan juga Ulangan 23 ayat 4, Biliam ketika ia kehilangan kemurahan Allah demi upah Raja Midian. Dan yang ketiga yang kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 ini, di mana Yudas ketika untuk 30 keping perak dia mengkhianati Tuhan yang mulia. Saudaraku, di dalam Alkitab mencatat bagaimana caranya Yudas datang kepada Yesus. Mungkin kita berpikir, mengapa Yudas menjual Yesus dengan hanya sebuah koin? Kalau kita melihat apa yang dikatakan, berapa besar nilai 30 keping uang perak tersebut? Nah, 30 keping uang perak itu setara dengan 120 dinar. Kalau saja upah kerja dulu satu hari itu 1 dinar, untuk mendapatkan 30 keping berarti perlu bekerja 120 hari. Dan upah orang kerja sekarang satu hari misalnya 150.000, itu berarti kalau 150.000 kali 120 hari, maka kita akan dapati 18 juta rupiah. Ada banyak yang kita bisa lihat saat ini. Ada orang-orang yang tentu saja diberikan nilai, harga. Seperti kalau kita lihat di dalam kehidupan
daripada para sepak bola. Mereka itu dibayar dengan harga yang fantastis. Kemudian juga kalau ada yang menjual organ tubuh manusia, itu bisa mencapai 5 miliar di pasar gelap. Jadi, fenomena ini kalau kita bandingkan dengan mereka menjual ginjal yang bisa bernilai miliar, kita lihat bahwa kalau jantung juga bisa berada pada nilai sekitar 1,6 miliar. Tapi saudara, ini yang dibuat oleh Yudas. Dia menjual Yesus dengan harga yang tidak bisa disamakan dengan nilai pengorbanan daripada Yesus. Bagi Yudas, saudara-saudara yang kekasih, Yesus itu seperti tidak berharga. Bagi Yudas ya sebagai muridnya ini adalah dia tidak bertobat. Oleh sebab itu, kita akan berpikir, mengapa Yudas menghargai Yesus begitu rendah? Sedangkan dalam kehidupannya setiap hari bersama dengan Yesus, melihat bagaimana kuasa Yesus menyembuhkan, bahkan membangkitkan orang mati. Tapi itulah yang terjadi bagi murid atau salah satu murid daripada Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, kita akan melihat berapa harga Yesus bagi saudara dan saya. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Tuhan menyatakan kepada kita bahwa nilai Yesus tidak ternilai harganya. Kata anak yang tunggal menunjukkan kepemilikan satu-satunya yang sangat berharga. Itulah sebabnya bagi kita boleh melihat dalam Alkitab bagaimana seorang yang menghargai anak satu-satunya. Seperti yang terjadi kepada Abraham. Pada saat Abraham dikaruniai Ishak, dia sangat berharga baginya. Karena di usia lanjut dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi pada waktu dia mau disuruh untuk mengorbankan akan Ishak, maka saudara-saudara yang kekasih, ini satu hal yang sangat menekan jiwanya. Apalagi Allah kita, Dia memberikan yang termahal bagi kita. Yang tidak ternilai harganya adalah Yesus Kristus. Kehidupan Yesus Kristus. Karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Yesus memberikan keselamatan bagi kita semua. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa memberikan nilai kecuali Yudas. Itulah sebabnya bagi kita, manusia tidak sanggup untuk membeli apa yang disampaikan. Itu yang terjadi. Dan keselamatan itu tidak gratis, tetapi dibayar oleh Yesus dengan darah dan salibnya. Kalau dipikir, kira-kira berat salib yang dipikul Yesus itu 150 kilo. Sebabnya harga itu lunas dibayar dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Apa artinya saudara-saudara? Artinya tubuh saudara dan saya dibeli oleh Yesus dengan darah yang berasal dari tubuhnya, bukan dengan barang fana. Supaya dinyatakan oleh 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Apa tujuan Yesus membeli tubuh? Adalah supaya kita memuliakan Allah dengan
tubuh. 1 Korintus 13 ayat yang ke-20. Menjaga, merawat pola makan kita. Menjaga tubuh kita agar supaya kita terlibat daripada percabulan ataupun persinahan. Menjaga dan merawat tubuh kita dengan membersihkannya, mandi, gosok gigi, tidak merokok, tidak mabuk, tidak makan yang haram, dan lain-lain. Untuk kemuliaan daripada Allah. Yang kedua adalah untuk menjadi gereja yang kudus di mana Roh Kudus berdiam. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Sehingga yang ketiga adalah untuk mempersiapkan umatnya bagi kerajaan milenium. Kerajaan 1000 tahun. Saudara-saudara yang kekasih, pada kesempatan di saat ini, kita melihat bahwa apa yang digumuli oleh setiap orang untuk menerima akan Yesus itu sangat berat. Kenapa? Karena salah satunya adalah seperti yang diungkapkan oleh Yudas. Apa yang diungkapkan di dalam ayat dalam Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-15 ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Inilah yang dilakukan Yudas terhadap Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apa yang saudara akan buat terhadap Yesus? Apakah kita akan memberikan nilai yang murah terhadap keselamatan yang Tuhan karuniakan bagi saudara dan saya? Tentu saja tidak. Karena itu, pada kesempatan ini, kita semua melihat bahwa pengorbanan Yesus itu sangat besar bagi kita. Bahkan kehidupannya diserahkan untuk saudara dan saya. Yang bukan hanya membuat kita atau dosa-dosa kita diampuni. Tetapi juga menunjukkan kepada kita keselamatan yang nantinya akan membawa kita untuk hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sebab itu, mari kita memiliki satu kehidupan yang nanti akan memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Baik tubuh kita, seluruh kehidupan kita, perkataan, perbuatan kita, tindakan kita, tingkah laku kita. Semua itu menunjukkan bahwa kita sangat berharga di hadapan Allah sehingga Yesus rela untuk datang ke dunia ini untuk mengangkat kita, menebus kita dari segala dosa kita. Jangan pernah menjual Yesus dengan harga yang murah. Karena Yesus telah membeli hidup kita dengan harga yang mahal. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, kiranya Tuhan akan menolong kita, agar kita boleh mengambil bagian di dalam kemuliaan yang Tuhan akan kurniakan bagi saudara dan saya. Kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena begitu besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga dengan pengorbanan daripada Tuhan, mengangkat hidup kami untuk dipersiapkan bagi kerajaan Tuhan. Tuhan memberkati kami semua yang mengikuti acara ini. Tuhan menolong agar kami semua boleh memiliki kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan adalah kehidupan yang kekal. Terpujilah namamu Bapa. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.